Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kembali kita diberikan oleh Allah kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah bisa kita kerjakan di awal waktu dengan harapan mudah-mudahan amaliyah yang baik yang kita kerjakan tercatat sebagai sebuah kebaikan yang kelak Allah akan membalasi dengan limpahan pahala yang terbaik untuk kita semuanya. Shalawat salam marilah bersama-sama kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, begitupun juga dengan para pengikutnya. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan diri-diri kita termasuk bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini akan kembali kami bacakan satu hadis tentang keimanan atau keyakinan dan tawakal. Ya, jadi masih di dalam bab keyakinan dan tawakal. Hadis ini yang menjadi dasar setiap kita biasanya berpergian, kita selalu bermohon kepada Allah untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Adapun redaksi hadis lengkapnya akan kami bacakan. An ummil mu'minin ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah Makhzumiyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah Makhzumiyah radhiyallahu anhuma, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar rumah beliau membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa kandungan hadis yang bisa kita ambil di dalamnya. Yang pertama,
disunahkan kepada kita semuanya ketika kita memulai aktivitas di luar rumah, hendaklah kita memulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya serta menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang diajarkan di dalam hadis ini ketika kita keluar rumah, biasanya kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kalau mau ada tambahan, di sini disebutkan redaksinya Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi itu beberapa zikir ataupun doa yang bisa kita panjatkan ketika kita keluar dari rumah. Setiap keluar dari rumah, jadi kita berzikir dengan zikir Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kalau di kebiasaan kita biasanya kita menambahkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini tuntunannya demikian, nggih. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kandungan bahasanya kita disunahkan untuk berzikir, nggih. Kemudian yang kedua, setiap kita diharuskan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, kebodohan, kezaliman dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan hamba Allah yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah, selalu diberikan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian Nabi selalu bermohon dari Allah dari yang namanya kesesatan, kebodohan, kezaliman dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Terkadang kita jamaah rahimakumullah hamba Allah ataupun manusia yang masih jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang juga mungkin masih jauh dari kealiman, kemudian masih jauh dari kebenaran atau jalan yang lurus, kita terkadang jarang untuk memohon perlindungan kepada Allah. Jarang memohon perlindungan kepada Allah. Ya, di setiap kita mau kemanapun, jarang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kita diajari oleh beliau bahasanya dan dicontohkan oleh beliau bahasanya ketika beliau keluar rumah, beliau selalu berzikir dan memohon kepada Allah dari kesesatan, kebodohan, kezaliman dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Padahal sekali lagi beliau adalah maksum, terhindar dari yang buruk-buruk itu. Kita yang notabene pasti berbuat keburukan, pasti berbuat kesesatan, kebodohan, kezaliman, kita malah jarang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita dianjurkan untuk bermohon kepada Allah sekali lagi dari kesesatan, kebodohan, kezaliman dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, kandungan dari hadis yang kami bacakan ini adalah disunahkan untuk membaca zikir ini ketika hendak keluar rumah agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk menjaga perintah dan meninggalkan yang dilarangnya. Di sini ada semacam satu keyakinan. Ketika kita berzikir dan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, pasti Allah akan melindungi kita. Ya, terkadang ketika kita berdoa kepada Allah, kadang masih ada rasa tidak yakin. Maka dalam hadis ini kita dianjurkan untuk ketika kita berdoa kepada Allah, maka timbulkanlah di dalam hati kita keyakinan bahwasanya Allah pasti akan
melindungi kita. Pasti Allah akan menjaga bagi para hambanya yang memohon penjagaan kepadanya. Maka kenapa hadis ini terdapat di dalam bab tentang keyakinan dan tawakal, karena memang demikian ya, isi dari hadis ini menyampaikan hal yang demikian. Maka ketika kita berpergian, kita membaca doa ini artinya kita sudah berpasrah diri. Apapun yang nanti terjadi di dalam perjalanan kita sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Ya, jika kemudian itu kebaikan, insya Allah ya itu menjadi kebaikan. Yang penting syaratnya adalah ketika kita keluar rumah, keluar untuk melakukan kebaikan. Ya, ini tidak termasuk ketika kita keluar hendak melakukan keburukan atau kemaksiatan, kemudian kita berdoa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka tidak termasuk orang yang kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah, karena perjalanannya adalah perjalanan yang tidak baik. Jadi ini terkhusus bagi perjalanan yang baik-baik saja, yang insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit yang bisa kami bacakan terkait hadis tentang keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada banyak salah serta khilafnya kami mohon maaf, dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.